Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan serta semangat untuk belajar. Nah, jangan lupa untuk memulai belajar hari ini dengan berdoa supaya kalian paham tentang materi yang Bunda jelaskan. Nah, di awal minggu ini, di hari Senin, Bunda akan menjelaskan tentang tematik. Hari ini kita sudah masuk di tema 3, subtema 1, PP1 dan PP2. Disimak baik-baik ya dengan penuh semangat. Nah, di subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, di PP1 untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, ini bedanya pewawancara dan narasumber. Apa ya bedanya? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi pewawancara itu dia yang melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang ditanya dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi dia memberikan informasi dari pertanyaan yang diberikan. Jadi narasumber itu tugasnya menjawab pertanyaan wawancara, menjawab semua informasi yang ditanyakan oleh wawancara. Jadi itu ya bedanya antara pewawancara dan narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara, kalian harus memperhatikan bagian-bagian berikut. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Nah, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara mempunyai tujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Jadi sebelum wawancara, kamu harus sudah siap dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Jadi kamu harus menentukan kepada siapa saya bertanya sesuai dengan bidangnya. Ya, untuk narasumber. Jadi kalau misalnya kamu ingin bertanya tentang masalah pertanian, jadi kamu bertanyanya ke orang yang ahli dalam bertani. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu pada saat melakukan wawancara, hal pertama yang harus diperhatikan adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi kamu harus mencatat jawaban dari narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan pesan yang baik dan menyenangkan. Nah, terus yang ketiga, ini hal yang diperlukan yang perlu diperhatikan, saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Jadi pertanyaannya tidak bulat ya anak-anak. Dan yang kedua, penampilan dan sikap kita saat melakukan wawancara harus sopan dan santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, untuk selanjutnya, untuk IPA, kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Jadi, manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Yang mana interaksi antar manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan yang namanya masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan atau kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan, untuk di tema ini kita bahas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama, membakar hutan. Membakar hutan itu mengakibatkan hilangnya habitat atau tempat hidup dan sumber makanan bagi satwa atau hewan.
hutan itu kan tempat hidup hewan. Kalau hutannya dibakar, mau tinggal di mana hewan-hewan yang ada di hutan? Jadi akibatnya sangat buruk ya anak-anak. Dan yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Untuk IPS, kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam yaitu bentuk alam. Contohnya yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk yang ada di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Biasanya dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Dan yang kedua adalah perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Jadi teh itu dia akan tumbuh dengan baik apabila ada di dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah yaitu berupa padi, yang mana pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Jadi dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi, seperti itu ya. Ada tebu dia tumbuh di dataran rendah. Serta kelapa sawit, dia juga tumbuh di dataran rendah, yang mana kelapa sawit dapat menghasilkan minyak goreng ya anak-anak. Dan hasil peternakan di dataran rendah itu contohnya untuk ikan, ini ikan lele, ada hewan kambing, sapi, dan sejenisnya, yang mana hewan yang diternakkan itu hidup di dataran rendah. Nah, mata pencarian penduduk di dataran rendah yaitu yang pertama petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Yang ketiga ini adalah pantai. Yang pertama tadi apa? Dataran tinggi. Yang kedua dataran rendah. Yang ketiga pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan laut langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai biasanya untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Ada yang pertanian garam. Pertanian garam ini biasanya yang ada di pesisir pantai. Ada pelabuhan. Nah, terus mata pencarian yang ada di dataran pantai itu biasanya kebanyakan banyak yang jadi nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, serta penjaga pantai. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, yang mana manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan, yang mana buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang kita olah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Jadi harus seimbang. Untuk SPDB, di PP2 kita akan belajar tentang kolase. Nah, apa sih kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadikan karya seni baru.
Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu ranting yang kering, daun yang kering, serta bunga yang kering. Jadi bunga kering atau sobekan-sobekan lembar bunga yang sudah kering. Ada yang dari biji-bijian. Nah, media yang digunakan untuk menempel kolase bisa juga papan. Jadi bisa ditempel di atas papan maupun di atas kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, untuk tugas hari Senin, kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 148 dengan rapi di buku tulis tema 3. Serta mengerjakan Ayo Berlatih halaman 149 dengan rapi di buku tulis tema 3, serta menyalin jawaban di buku tulis tema 3 yang ada di halaman 150. Ini yang disalin ya anak-anak. Jadi untuk kolase, maaf kita kembali ke kolase. Jadi kolase, kalian pahami kolase karena nanti di hari Sabtu kalian akan membuat karya seni berupa kolase. Jadi dilihat weekly-nya ya, mungkin bisa disiapkan bahan-bahannya dari hari Senin. Jadi hari Sabtu kalian tinggal membuatnya. Sekian penjelasan dari Bunda Maya. Semoga kalian paham penjelasan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jangan lelah untuk belajar. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.